Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Langkah Wesley So dijegal oleh Maxime Lagrave semalam di babak kedua, setelah sebelumnya menang melawan Mamedyarov di babak pertama. Ini membuat Wesley So cukup berat mengejar poin Magnus Carlsen, apalagi Carlsen menang tadi malam melawan Mamedyarov. Jarak poin kedua pemain sekarang kawan selisih 6 poin, jadi mungkin Wesley So berharap Magnus Carlsen bermain buruk di game-game berikutnya. Sore ini kawan, coba kita ulas permainan dari Wesley So ini saat berhadapan dengan Maxime Lagrave semalam. Dan game yang akan kita pilih untuk kita ulas adalah game pertama mereka dalam permainan rapid semalam. Kita langsung ke atas papan. Di sini Wesley So pegang hitam, Maxime pegang putih mengawali permainan dengan kuda F3, ready opening, pion D5, pion G3, berencana Viacento dan sepertinya akan bermain dengan King's Indian Attack kawan. Kuda F6, gajah G2, sekarang pion C6, dan di sini Maxime langsung melakukan rokade di langkah keempatnya. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah G4, pion H3, gajah mundur, sekarang pion C4 menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak, Wesley So memainkan pion E6. Membentuk struktur piramida pion sama seperti setup dalam permainan semi-slav defense. Di sini putih melanjutkan dengan menteri B3 langsung menyerang pion B7. Dihadang oleh menteri DB6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Maxime memainkan pion D3 membuka diagonal peta gelap bagi gajah untuk berkembang di langkah berikutnya. Dan hitam atau Wesley So mengembangkan kuda B ke D7. Sampai langkah ke-8 ini kawan, game-game atau langkah-langkah seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya. Di langkah berikutnya, putih ada yang memainkan pion G4 atau langkah gajah ke peta E3 untuk menyerang menteri hitam ini. Tapi di game ini kita temui Maxime bermain dengan langkah menteri ke C2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Wesley So melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C4 dipukul balik menggunakan menteri. Sekarang gajah pukul kuda oleh Wesley So menukarkan gajah terangnya dengan kuda putih. Dipukul balik oleh gajah putih, selanjutnya kuda lompat ke E5 menyerang menteri. Menteri bergeser ke F4, sekarang kuda pukul gajah skak dipukul balik oleh menteri. Sekarang kawan, komposisi perwira di atas papan masih cukup berimbang. Gajah pun warnanya juga sama-sama gelap, dan permainan pun masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Gajah E7 lanjut Wesley So, persiapan untuk rokade pendek mungkin. Kuda putih berkembang ke D2, Wesley So rokade pendek, dan kuda lompat ke C4 menyerang menteri. Menteri mundur ke D8, sekarang pion B4 mengorbankan pionnya kawan. Dan pada posisi ini pengorbanan pion ini tidak diterima oleh Wesley So. Dia memainkan menteri ke D5 menantang pertukaran menteri. Bila pengorbanan pion ini diterima oleh gajah hitam, mungkin langkah berikutnya adalah beteng B1 menyerang gajah. Mungkin hitam akan bermain dengan menteri ke E7, melindungi gajahnya, juga untuk memperkuat posisi pion B7-nya dari ancaman X-ray beteng putih ini. Mungkin di langkah berikutnya putih membalas dengan langkah pengembangan gajah ke G5. Jika membalas dengan pion A3 kawan, gajah akan mundur dan posisi mungkin tetap masih berimbang tapi hitam unggul satu pion atas pengorbanan pion putih tadi. Bila putih pada posisi ini membalas dengan gajah G5 untuk mengincar kuda yang ada di F6 ini, selanjutnya hitam akan memainkan pion A5 memperkuat posisi gajah. Pion A3 mungkin dilanjut oleh putih. Di sini hitam bisa pukul pion ini kawan dan terjadi pertukaran perwira di sini. Dan dilanjut dengan gajah pukul kuda F6 yang membuat struktur pion hitam di sayap raja rusak. Dan di sini hitam masih tetap unggul satu pion dan mempunyai pion bebas yang cukup berbahaya di sisi kiri papan. Dan permainan pun masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi di permainan aslinya tadi kita temui pada posisi ini Wesley So tidak menerima tantangan pengorbanan pion putih. Dia memainkan menterinya ke D5 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Maxime menutupnya dengan pion E4. Menteri mundur kembali ke D8, sekarang beteng bergeser ke B1 melindungi pionnya. Beteng A bergeser ke C8, gajah berkembang ke D2 mengkoneksikan kedua betengnya kawan, juga memperkuat posisi pion B4-nya.
Di sini Wesley memainkan pion B5 mengancam kuda, kuda ke A5 dan menteri hitam bergerak ke D7. Untuk memberikan petak mungkin bagi beteng ditempatkan di lajur pusat nanti dibalas dengan beteng F bergeser ke D1. Sekarang pion E5 untuk memblokade laju pion yang mungkin saja didorong oleh putih maju ke peta E5 untuk mengancam kuda. Juga memainkan pion maju ke peta E5 tadi tujuannya adalah membuka diagonal bagi menteri menyerang pion yang ada di peta H3 ini. Oleh karena itu Maxim memainkan rajanya ke G2. Sekarang beteng F bergeser ke D8 dan gajah sekarang ke C3 mengancam pion yang ada di E5. Di backup oleh menteri di E6 juga membuka lajur D bagi betengnya untuk mengawasi pion di peta atau di lajur D ini. Juga menteri sedang mengincar pion yang ada di peta A2. Ancaman terhadap pion A2 ditutup oleh kuda B3. Sekarang pion H6, menteri putih bergerak ke E3, beteng naik ke D7, persiapan kawan, betengnya ditumpuk di lajur D dan dibalas oleh Maxim, beteng naik ke D2. Juga persiapan untuk menumpuk betengnya. Kuda lompat ke H7 oleh Wesley So, persiapan menyerang menteri kawan. Di langkah berikutnya gajah G5 diantisipasi dengan pion H4, kuda kembali ke F6, sekarang beteng bergeser ke D1 dan pion A5. Kali ini Wesley So mencoba mengorbankan pionnya. Tantangan ditolak, kuda lompat ke C5 mengancam menteri. Kuda disikat oleh gajah, dipukul balik oleh menteri putih, dan sekarang pion A pukul pion B4. Ada dua pilihan bagi putih untuk pukul pion hitam ini kawan. Apakah pion B atau pion E? Maxim memilih pukul pion E5 dengan gajah. Kuda hitam G4 menyerang gajah, gajah mundur ke B2, dan beteng hitam bergeser ke A8 menyerang pion A2. Maxim bermain dengan pion F3 menyerang kuda terlebih dahulu, kuda mundur ke F6, sekarang beteng bergerak ke C1, membiarkan hitam untuk pukul pion A2-nya. Apakah dengan beteng atau dengan menteri? Nanti di langkah berikutnya putih juga bisa mendapatkan pion yang ada di peta C6. Di sini Wesley So lebih memilih memperkuat posisi pionnya kawan, beteng A6. Beteng putih naik ke C2, sekarang pion B3. Pion A pukul pion B3 dan dipukul balik oleh menteri hitam. Selanjutnya menteri ke F5 untuk mengancam beteng yang ada di peta D7. Dan ini diblokade oleh menteri di E6. Andai saja kawan pada posisi ini hitam mencoba memilih langkah beteng pukul pion yang ada di D3. Selanjutnya adalah gajah putih akan pukul kuda yang ada di peta F6 terlebih dahulu. Mungkin beteng hitam pukul beteng putih skak. Setelah dipukul balik oleh beteng putih, beteng hitam akan bergerak ke A2 kembali beradu. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri putih skak. Selanjutnya setelah raja bergerak, pion G pukul gajah, dan pada posisi ini kawan memang terlihat bahwa hitam sangat unggul dengan dua pion bebasnya yang bisa saja merepotkan putih di beberapa langkah berikutnya. Tapi pada posisi ini kawan permainan cukup berimbang karena putih mempunyai kesempatan untuk bermain remis dengan melakukan skak yang berulang. Tapi jika tidak melakukan skak yang berulang kawan, kemungkinan putih akan kalah di sini karena hitam mempunyai dua pion bebas yang saling terkoneksi. Putih bisa melakukan skak yang berulang kawan, seperti ini. Dan jika pukul pion di C6 ini, putih akan kalah. Tapi jika melakukan skak yang berulang seperti ini, permainan akan berakhir remis nantinya. Tak perlu pukul pion yang ada di peta C6. Dan permainan pun akan berakhir remis dengan permainan seperti ini kawan. Tapi pada posisi seperti ini, Wesley So memilih langkah menteri ke peta E6 untuk memblokade ancaman menteri putih terhadap betengnya. Maxim kembali menolak pertukaran menteri kawan, dia bermain dengan menteri ke G4. Menteri bergeser ke E7 oleh Wesley So dan sekarang gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh pion G, selanjutnya pion D4 mulai memberikan tekanan kawan dengan pion-pionnya dan menteri ke E6 kembali menawarkan pertukaran menteri. Pertukaran ditolak, menteri putih ke F4, sekarang raja hitam G7, beteng putih naik ke C5, mungkin untuk memberikan dukungan bagi pionnya di langkah berikutnya untuk didorong ke depan atau memberikan kontrol di baris kelima ini. Dan Wesley So sekarang memainkan beteng A2 menantang pertukaran beteng.
Pertukaran ditolak, Maxim lebih memilih menggerakkan betengnya ke H5 mengincar pion yang ada di peta H6. Beteng pukul beteng oleh Wesleso dipukul balik oleh Menteri, tetap memberikan ancaman bagi pion H6. Selanjutnya raja mundur ke F8, beteng pukul pion H6 dan Menteri Hitam bergerak ke C4, memberikan dukungan bagi betengnya pukul pion yang ada di peta D4. Pion didorong maju ke D5. Sekarang beteng bergerak ke A7. Ancamannya cukup jelas kawan, beteng akan bergerak ke peta A2 untuk memberikan serangan tusuk sate bagi Menteri serta Raja Putih ini. Diantisipasi dengan raja bergerak ke G3, barulah sekarang pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan pion. Sekarang Menteri mundur ke C5. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk melakukan skak di peta D6. Di sini Maxim tidak mendorong pionnya kawan, bermain dengan langkah beteng H8 skak, raja ke E7, Menteri ke E1 skak, raja ke D7, dan Menteri ke E8 skak, raja ke D6, Menteri D8 skak, raja bergeser ke E5, dan sekarang beteng ke H5 skak, raja ke D4, dan pion didorong maju ke D6. Di langkah ke-54 ini kawan, Wesleso menyerah. Pada posisi ini putih memainkan pion D6 karena mendapatkan tempo kawan dengan membuka serangan kepada Menteri Hitam. Dan pada posisi ini apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin saja Menteri Hitam bergerak ke C6. Selanjutnya Menteri akan pukul pion F6 skak, raja bergeser, beteng ke E5, dan mungkin beteng hitam akan bergeser ke D7 untuk mengeliminasi pion putih D6 ini. Maka Menteri putih ke F5 skak, raja ke D4, Menteri F4 skak, raja ke D3, dan Menteri ke E3 skak. Raja bergeser ke lajur C, beteng juga bergeser ke lajur C. Di langkah berikutnya Menteri Hitam akan tewas. Sampai di sini saya rasa tidak perlu lagi dilanjutkan langkah-langkahnya kawan. Itulah kawan permainan Wesleso semalam yang dijegal oleh Maxime Lagravière, membuat Wesleso kehilangan poin pada babak keduanya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.